Nah, ngomong-ngomong soal kemerdekaan, ada yang disebut yang namanya penjajah. sebelum Indonesia merdeka kan ada penjajah. Ya, dijajah. Nah, sebelum kita bicara mengenai kemerdekaan, saya ingin dulu bicara mengenai penjajahan. Ya, bicara mengenai penjajahan. Nah, penjajahan itu bicara mengenai gini, persoalan yang sama yang terus-menerus timbul dalam sebuah keluarga, dan lalu itu membuat keluarga menjadi begitu persoalan itu timbul, lalu waduh ribut, ramai, berkelahi, bertengkar, suami, istri, orang tua, anak itu ribut. Nah, penjajahan dalam rumah tangga itu artinya adalah persoalan yang sama yang terus-menerus terjadi, diusir sebentar balik lagi, diusir satu hari baliknya seminggu, diusir 2 hari baliknya 2 minggu. Jadi keluarga yang terjajah itu adalah keluarga yang terbelenggu dengan persoalan yang terus-menerus. Ya, tidak kunjung selesai bertahun-tahun, dan kadang-kadang saya mendengar keluarga-keluarga yang seperti itu, istri merasa tidak dihargai. Saya tanya, sudah berlangsung sejak kapan? Sejak menikah. Loh, sekarang sudah menikah berapa tahun? Sudah hampir 14 tahun loh. Merasa tidak dihargai sejak menikah sampai dengan 14 tahun. Sampai anaknya besar dan sebagainya. Loh, kok bisa begini? Nah, itu namanya dijajah. Kita terjajah dengan persoalan. Lalu kita tanya pada suaminya, lah suami, kenapa kamu tidak bisa menghargai istrimu? Itu istriku itu tidak sepakat dengan aku, tidak mendukung aku. Istriku itu semaunya sendiri. Loh, sejak kapan? Sejak menikah. Loh, sejak menikah. Dan sekarang sudah 14 tahun. Loh, sejak menikah ini sang istri dijajah, merasa tidak dihargai, merasa tidak diwongno. Kalau bahasa Jawa tidak diwongno, bahasa Indonesianya tidak dimanusiakan, ya, dianggap aja pokoknya kamu di rumah beresin rumah tangga dan sebagainya, ini anak dipelihara macam-macam. Nah, istri merasa diabaikan, istri merasa tidak dihargai, suami merasa kamu istri tidak becus, ngurus rumah tangga tidak becus, ngurus anak-anak tidak becus, anak-anak sekolahnya tidak beres, lalu kacau semuanya, anak-anak akhlaknya tidak bagus, kelakuannya tidak bagus. Loh, kok bisa begitu? Berarti istrimu tidak bisa ngurus rumah tangga? Ya, tidak bisa ngurus rumah tangga, tidak bisa dipercaya. Loh, sejak kapan? Sejak menikah. Artinya keluarga ini terjajah selama belasan tahun oleh hal yang sama. Nah, itu yang saya sebut dengan keluarga yang belum merdeka. Bertubi-tubi mengalami persoalan yang sama bertahun-tahun, belasan tahun. Nah, tentu memang ada banyak hal yang bisa menjadi potensi di dalam sebagai penjajah dalam keluarga kita. Nah, saya cuma sebutkan satu hal yang pokok sajalah. Ya, satu atau dua hal yang seringkali itu menjadi pokok persoalan, menjadi sumber persoalan, menjadi inspirasi persoalan. Persoalan kok ada inspirasi. Yaitu adalah perbedaan antara suami dan istri. Itu yang acap kali, meskipun saya sudah sering membicarakannya, tapi acap kali yang menjadi sumber persoalan itu adalah perbedaan karakter, perbedaan cara berpikir, perbedaan latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, perbedaan kebiasaan dalam rumah tangga di orang tua masing-masing, perbedaan pergaulan itu juga mempengaruhi kelakuan, mempengaruhi cara berpikir. Nah, perbedaan inilah yang acap kali menjadi sumber untuk persoalan itu masuk, lalu menjajah. Ketika persoalan ini tidak disadari, ya, bagaimana menyelesaikannya. Kita pernah bicarakan bagaimana mengelola perbedaan, bagaimana kita saling menyesuaikan diri, bagaimana kita memahami satu dengan yang lain, perbedaan satu dengan yang lainnya, lalu kita menerima apa adanya. Nah, itulah yang sering kali muncul. Nah, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, itu tidak mungkin.
Loh Pak, saya mencari istri atau suami seperti yang saya pikirkan. Loh, ya tidak ada. Menikahlah dengan dirimu sendiri. Tidak ada, tidak ada. Menikahlah dengan bayangan. Ya. Bayangan dikejar juga nggak bisa. Mungkin juga kita ini bingung dengan diri kita sendiri. Loh, saya ini kok bisa marah-marah ya? Padahal saya pengen tidak marah. Kita aja bingung dengan diri kita sendiri. Ada orang-orang yang frustasi dengan dirinya sendiri. Pak, saya ini pengennya tidak marah, tapi kenapa saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri? Saya itu pengennya tidak ngambek. Bahkan kita saja tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, apalagi mengendalikan anak orang. Istri kita itu kan anak orang. Gitu. Apalagi kita mengendalikan anak orang. Wah, itu susahnya luar biasa. Pak, kok tahu ya? Saya ngalami puluhan tahun, saudaraku. Nah, perbedaan dalam suami istri, ya sudahlah, kita harus belajar menerima. Kita belajar mensyukuri, kita belajar nikmati. Ya, minggu lalu kita punya tema bagus itu ya apa ya? Menertawakan kekonyolan. Menertawakan kekonyolan. Bagaimana Pak Brian dan Mbak Bu Dede itu mereka akhirnya ya sudahlah, kalau tidak bisa dirubah sekarang ketawain saja. Ya, anggap saja itu sebagai sebuah hal yang lucu. Ya, ngomong-ngomong setelah mereka siaran beberapa hari kemudian masakannya gosong lagi. Masakannya masih gosong lagi. Nah, itu tema yang lucu sekali. Jadi perbedaan ya harusnya kita menerima, kita mensyukuri. Ya sudahlah, dijadikan ya sudah, mau apa lagi ya. Jangan perbedaan itu dipermasalahkan terus. Dipermasalahkan, diulangi, diomeli terus saja. Kamu tidak bisa dipercaya, kamu tidak nganggap. Kenapa kita tidak? Ayo kita jalan keluarnya bagaimana? Kita lalu seperti apa yang harus kita lakukan? Apa yang kamu harapkan? Apa yang aku harapkan? Ayo kita mesti tata, kita komunikasikan dan sebagainya. Nah, persoalan jangan dipermasalahkan, perbedaan jangan dipermasalahkan terus-menerus. Jangan dipertajam. Ya, jangan dipertajam. Kamu seperti ini berarti kamu tidak menghargai aku. Aku sebagai suamimu, kamu langkai aku, kamu menyepelekan aku. Dikembangkan. Dikembangkan hanya karena mungkin sibuk ngurusi anak, telepon tidak diterima, WA tidak segera dibalas karena anaknya makan dan sebagainya. Oh, kamu itu tidak menghargai aku sebagai suamimu. Nah, dipertajam itu namanya. Ya, persoalan kecil, perbedaan kecil dipertajam lalu diperbesar. Bawa teman-temannya, oh kamu memang tidak mau mendengarkan aku sudah ngomong berapa kali, tahun lalu aku ngomong, tahun depan aku ngomong lagi, jadi diperbesar. Waduh, itu persoalan kecil hanya karena balas WA telat. Hanya karena balas WA telat, suaminya tidak sabaran, istrinya mungkin baru ngurusi anak, lupa balas. Lalu berkembang kemana-mana. Nah itu, lalu kalau itu terulang berkali-kali, nah itu sebetulnya penjajahan. Ya, kita dijajah dengan persoalan, kita dijajah dengan perbedaan. Ya, apalagi yang punya potensi dalam masa pandemi ini, keuangan. Ya, keuangan, ada banyak keluarga yang keuangannya mengecil atau menyusut. Ya, kalau itu tidak dikelola, tidak dibicarakan dengan baik, mana yang perlu dipangkas dan sebagainya, nah itu akan punya potensi akan menjajah kehidupan kita. Nah, keluarga yang merdeka artinya begini, keluarga yang punya mekanisme untuk menyelesaikan masalah. Ya, nanti Bu Indah sudah siapkan beberapa hal yang kita harus punya supaya keluarga kita itu merdeka dan tidak terjajah. Nah, yang saya maksud dengan keluarga merdeka adalah keluarga yang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Karena masalah akan datang seiring dengan waktu, masalah dan persoalan akan datang seiring dengan tahapan-tahapan dengan rumah tangga kita, karena masalah akan muncul seiring dengan semua kegiatan kita. Nah, keluarga yang merdeka artinya keluarga yang mampu menyelesaikan masalah, memiliki mekanisme untuk menangkis setiap serangan dari penjajah. Punya tameng.